Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Marebelina. Saya perwakilan dari kelompok 5. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Teman-teman saya yang pertama ada Siti Khadijah, Vina Nur Salma, dan Lailatul Muntaha. Di sini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian psikodiagnostik dalam konseling. Apa sih psikodiagnostik dalam konseling itu? Istilah psikodiagnostik merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu psikologi dan diagnostik. Psikologi berarti ilmu tentang tingkah laku manusia, sedangkan diagnostik berarti mencari informasi tentang sesuatu. Sehingga berdasarkan dua pengertian tersebut, secara sederhana, psikodiagnostik dapat diartikan sebagai suatu metode diagnosa untuk mengenali kepribadian seseorang secara mendalam. Dalam kamus psikologi, psikodiagnostik diartikan sebagai studi mengenai kepribadian lewat penafsiran terhadap cara berjalan, gerak isyarat, sikap, penampilan wajah, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Leon Halevi menyebutkan bahwa psikodiagnostik adalah kegiatan deskripsi yang bertujuan untuk meletakkan dasar bagi peramalan tingkah laku pasien dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada tujuan dari psikodiagnostik. Tujuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi, yaitu membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, serta klinis. Yang kedua ada deskripsi, memberikan gambaran yang lebih intensif dari individu. Yang terakhir ada prediksi, yaitu memberikan peramalan terhadap perkembangan dari individu. Kemudian ada contoh dari tujuan psikodiagnostik. Misalkan perusahaan A membutuhkan seorang yang bisa memajukan perusahaan tersebut, maka dicarilah orang yang dapat berbicara dengan baik, ahli dalam bidangnya, bertanggung jawab, serta disiplin. Kemudian apakah perusahaan tersebut dapat maju dengan memakai orang yang pemalu, tidak tepat waktu, dan tidak ahli dalam bidangnya? Tentu tidak akan membawa perubahan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tipe-tipe psikodiagnostik. Yang pertama itu ada clinical setting. Clinical setting ini lebih memfokuskan untuk mendeteksi gangguan psikis atau mengukur kemampuan individu. Biasanya digunakan di rumah sakit jiwa, atau pusat kesehatan mental. Yang kedua itu ada legal setting. Legal setting ini berhubungan dengan masalah kriminal dan kejahatan. Dalam legal setting, psikodiagnostik dapat digunakan di pengadilan, pusat rehabilitasi, dan lembaga permasyarakatan. Yang ketiga, ada educational and vocational guide settings. Ini memfokuskan pada pengembangan studi dan kerja. Dalam educational and vocational guide setting, psikodiagnostik biasanya digunakan di sekolah universitas, pusat pelatihan, dan pusat bimbingan karir. Selanjutnya ada educational and vocational selection settings. Ini memfokuskan pada penentuan bidang studi, seleksi jabatan, dan lain sebagainya. Dalam educational and vocational selection setting digunakan di perusahaan, instansi, atau organisasi. Yang kelima, ada research settings. Ini memfokuskan pada pengembangan ilmu dan teknik serta metode psikodiagnostik. Dalam research settings, psikodiagnostik digunakan di lembaga penelitian. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana psikodiagnostik. Sarana psikodiagnostik adalah tes psikologis. Tes psikologis sebut saja tes tugas atau pernyataan-pernyataan yang telah dibakukan atau distandarkan dan harus dikerjakan atau dijawab oleh individu yang dites dengan cara-cara tertentu. Misalnya, tes Weiss, tes Binet-Simon, dan tes Rorschach. Prasarana psikodiagnostik. Prasarana psikodiagnostik pada umumnya untuk melaksanakan pengetesan massal tertulis atau tes verbal, memerlukan ruangan yang cukup luas dengan meja kursinya. Penerangan dan ventilasi harus baik. Selain itu juga, tempat ruangan pengetesan harus jauh dari keramaian dan kesibukan yang dapat mengganggu subjek yang sedang mengerjakan tes. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.